Pagi ini kita akan membahas mengenai General Bearing Capacity Formula, ini dari Profesor Meyerhoff, kemudian aplikasinya untuk tanah berlapis, dan keruntuhan lokal. Jadi ini meneruskan teori keruntuhan sebelumnya dari Profesor Terzaghi. Seperti biasanya, kuliah akan saya mulai dengan review yang sebelumnya, yaitu teori daya dukung dari Profesor Terzaghi. Ini menjadi dasar untuk perhitungan daya dukung fondasi. Kalau kita punya fondasi ini umumnya selalu tertanam agar tidak terkena kerusakan dan lain-lain. Kemudian yang kita cari adalah beban maksimum yang mampu dipikul oleh fondasi. Beban maksimum ini berasal dari kolom, kemudian didistribusi ke dasar fondasi. Nah, yang kita cari adalah tegangan maksimum, tepat pada waktu terjadi keruntuhan. Berapa tegangan maksimum dari dasar fondasi tepat pada waktu terjadi keruntuhan. Inilah yang kita sebut dengan Q ultimate. Jadi beban maksimum yang mampu dipikul oleh fondasi adalah Q ultimate ini kita kalikan luas areanya. Nah, karena fondasi ini tertanam, maka di luar fondasi ini ada beban, yaitu beban tanah di atasnya, yang besarnya adalah gamma kali H. Jadi Q ini, beban di luar fondasi adalah berat tanah di atasnya. Yang kita cari adalah Q ultimate-nya. Parameter tanah yang kita butuhkan adalah dimensi. Parameter tanah yang kita butuhkan adalah C, V, dan gamma. Sedangkan parameter fondasi adalah yang kita cari adalah dimensinya. Bagaimana Profesor Terzaghi menurunkan teori daya dukung? Pertama kali Profesor Terzaghi menurunkan daya dukung adalah menggunakan pensil. Pensil ini ditumpuk, kemudian ada model fondasi di atasnya. Ditekan sampai terjadi keruntuhan. Nah, ini adalah pada waktu proses terjadi keruntuhan. Jadi ini ambles fondasinya. Nah, yang terjadi dari hasil pengamatan Profesor Terzaghi, ternyata ada bentuk segitiga, kemudian ada bentuk lengkung, kemudian ada dua segitiga kiri. Terzaghi menurunkan pola keruntuhan ini menggunakan pensil agar didapat keruntuhan yang polanya adalah dua dimensi. Ya, dua dimensi hanya ada di dalam bidang ini gerakan butiran. Butiran tanah dalam bidang ini. Jadi dalam dua dimensi atau plane straight. Karena itu continuous foundation. Sehingga teori dasar keruntuhan fondasi dari Profesor Terzaghi adalah strip foundation, strip continuous. Kembali lagi, kalau kita melakukan tes triaksial, maka tepat pada waktu keruntuhan, di mana bidang runtuh ini membentuk sudut lancip terhadap sigma 1, besarnya adalah 40 derajat min V per 2, kemudian sudut terhadap sigma 3, ini tumpul, sudutnya terhadap sigma 3 adalah 45 derajat plus V per 2. Kemudian, ulangi lagi, jadi terhadap sigma 1, bidang runtuh itu untuk sudut 40 untuk sudut 45 derajat plus V per 2. Kemudian dalam arah sigma 1 terjadi pemendekan,
arah sigma 1, arah sigma 3 terjadi pengembangan. Nah, ini dipakai menjelaskan keruntuhan fondasi. Jadi ini turun ke bawah, kemudian segitiga ini turun ke bawah, mendesak lengkung, kemudian segitiga kiri kanannya naik ke atas. Proses seperti ini, tepat pada waktu terjadi keruntuhan, maka ada segitiga yang bergerak ke bawah, kemudian mendesak tanah kanannya, kemudian ada segitiga yang naik ke atas. Di bawah fondasi terjadi pemendekan, maka vertikal adalah arah sigma 1. Di kiri kanan fondasi, tanah mengembang, maka vertikal, sehingga sigma vertikal di bawah fondasi adalah vertikal, sigma vertikal di bawah fondasi adalah sigma 1, di luar fondasi sigma 1-nya menjadi horizontal. Ini vertikal menjadi horizontal sehingga terjadi stress rotation, principal stress rotation sebesar 90 derajat. Semula vertikal menjadi horizontal. Nah, jadi di bawah fondasi segitiga keruntuhan ini, sigma 1-nya vertikal, sudut ini 45 derajat min pi per 2, 45 derajat min per 2 terhadap vertikal. Ini runtuhnya. Kemudian terjadi stress rotation 90 derajat, kalau ini R0, maka terjadi stress rotation semula vertikal menjadi horizontal. Sigma 1-nya. Besarnya R0, ini akan membesar ke sana, maka semula R0 karena terjadi stress rotation 90 derajat, ini akan membesar, akan memanjang jadi R1. Jadi di sini terjadi stress rotation 90 derajat. Kemudian bidang runtuh lancip terhadap sigma 1. Nah, ini adalah derajat min per 2. Kemudian ini juga 45 derajat min pi per 2 di sini. Kalau panjang ini R0, maka R1 ada R0 eksponensial. Ini stress rotation kali tan V. Stress rotation-nya adalah radian, 9 derajat sama dengan V per 2. Inilah bidang runtuh kita. Kemudian, bagaimana kita menghitung daya dukungnya? Q ultimate di sini adalah sama dengan sigma 1. Kita sekarang ingin mencari Q ultimate atau sigma 1. Apa yang kita ketahui sigma 3 di sini? Sigma 3 adalah Q, yaitu gamma kali H, berat tanah di luar fondasi. Jadi kita tahu Q-nya, kita ingin menghitung Q-nya. Caranya adalah ini dengan plasticity. Masih ingat kemarin sigma 1 warna merah lebih besar atau lebih kecil dari sigma 1 warna hijau? Iko? Besar, Pak. Sigma 1 merah dari sigma. Nah, kalau kita lihat principal stress di yang warna merah ini seperti ini. Sigma 1 dan di daerah hijau lebih kecil, ya. Principal yang kita tahu adalah ini, Q, sigma 3. Kita tahu sigma 3 di warna hijau untuk mencari sigma 1 warna merah. Hubungannya adalah kita gunakan min stress-nya. Tengah-tengah ini, lingkaran ini. Lingkaran hijau dengan lingkaran merah. Nah, hubungannya min stress lingkaran merah adalah min stress lingkaran hijau. Ini dikalikan 2 kali stress rotation kali tan V. Jadi min stress ini adalah min stress hijau dikalikan
eksponensial ada 2 kali stress rotation. 90 derajat. Kalau dalam radian V per 2 dikalikan tan V. Yang kita ketahui adalah sigma 3 di sini. Sehingga dari sigma 3 kita tahu ini. Kita tahu stress rotation-nya, maka kita bisa menghitung min stress di sini. Dengan menghitung min stress di sini, kita bisa menghitung sigma 1. Sigma 1 inilah yang kita cari, yaitu Q ultimate. Kalau kita punya lingkaran pas di bidang kerutuan, maka ini min stress, kalau kita tarik sana siku-siku, sehingga jari-jari adalah min stress dikalikan sin V. Sigma 1 adalah pusat ini ditambah jari-jari. Sigma 1 adalah min stress ditambah jari-jarinya. Atau min stress dikalikan 1 plus sin V. Sigma 3 adalah min stress dikurangi jari-jari. Atau min stress dikalikan 1 sin V. Nah, ini kita masukkan. Di mana Q ultimate sigma 1 adalah min stress kalian 1 plus sin V lingkaran segitiga merah, kemudian segitiga hijau. Q ini adalah sigma 3, yaitu min stress dikalikan 1 min sin V. Kita tahu hubungan antara min stress dengan min stress hijau. Nah, jadi di sini ini kita masukkan Q ultimate dibagi min stress merah adalah Q ultimate bagi 1 plus sin V. Kemudian min stress hijau adalah sigma 3 bagi 1 min sin V. Maka ada di ultimate, yaitu Q ini, Q beban di sini dikalikan ini namanya NQ. Kemudian pengaruh kedalaman, ini kalau kita memiliki fondasi dalam, maka principal stress rotation-nya 180 derajat. Asumsi Terzaghi adalah 90 derajat. Bagaimana kalau kita punya tanah lempung? Kalau kita punya tanah lempung, maka kita lihat di sini, ini principal stress di segitiga 1. Kemudian ini principal stress di segitiga 3. Agar rumus tadi masih berlaku, maka kita pindah koordinatnya ke sini. Masih berlaku apa? Yaitu pasir, di mana sumbunya dari sini. Maka kita tambah dengan C kotangan V. Korelasi tadi kita pakai. Ini menjadi Q plus kotangan V. Q beban yang kita cari ultimate-nya adalah Q ultimate ditambah C kotangan V. Masuk rumus yang semula, maka kita dapatkan Q dan NC. Ini untuk pasir, ini untuk lempung. Kemudian asumsi yang digunakan sebelumnya, yaitu QNQ dan CNC adalah mengasumsikan gamanya 0. Jadi diasumsikan seluruh sigma vertikal di sini maupun di sini sama. Sama juga di sini. Sigma vertikal di sini, dan di sini sama. Artinya diasumsikan gamanya sama dengan 0. Padahal sigma vertikal di sini akan berbeda dengan di sini. Karena ada tinggi ini. Yaitu kalau di sini sigma vertikal dan sigma 3 sama dengan Q, di sini adalah Q ditambah gamma kali H. Nah, inilah jadi ada pengaruh gamma. Sehingga rumus Terzaghi adalah CNC ditambah QNQ ditambah setengah B gamma kali gamma. Terzaghi menurunkan untuk fondasi strip. Karena dasarnya memang untuk fondasi strip itu 2 dimensi. Kemudian, nah ini, Terzaghi menurunkan untuk fondasi strip. Inilah C, NC, ini nilai NC.
ini Q kali NQ, kemudian setengah gamma B kali N gamma. Semua NC N gamma adalah fungsi V, tergantung nilai V ini. Terzaghi menurunkan untuk fondasi straight, ya, dasarnya, kemudian dikembangkan untuk fondasi bujur sangkar dan fondasi lingkaran. Ini adalah faktor daya dukung fondasi. Jadi teori dasar fondasi, teori daya dukung fondasi dangkal dari Terzaghi adalah untuk fondasi menerus karena runtutannya plane straight. Kemudian ini dikoreksi kalau kita punya fondasi yang bujur sangkar, ini ada faktor koreksi dari 1 menjadi 1,3, dari setengah menjadi 0,4. Dan ini untuk sirkular. Kemudian Q ultimate yang kita cari, ini adalah beban yang terjadi saat keruntuhan. Beban maksimum yang mampu dipikul oleh fondasi, tegangan maksimum yang mampu dipikul oleh fondasi pada waktu keruntuhan. Nah, dalam mendesain fondasi, itu fondasi tidak boleh runtuh. Karena itu beban maksimum harus kita batasi, yaitu kita bagi dengan safety factor. Ini adalah tegangan saat keruntuhan atau Q ultimate, maka untuk perencanaan, tegangan pada tanah atau pada dasar fondasi harus kita bagi, yaitu kita bagi dengan safety factor. Ini namanya adalah tegangan izin. Untuk fondasi dangkal, tegangan izin biasanya 3,5 sampai 5. Kalau untuk fondasi dalam, safety faktornya biasanya 2,5. Kemudian, kembali lagi, bagaimana kita mendefinisikan tegangan izin ini. Nah, ulangi lagi. Dari Terzaghi kita mendapatkan Q ultimate atau beban saat terjadi keruntuhan. Beban maksimum yang mampu dipikul oleh tanah tepat pada waktu terjadi keruntuhan. Ini adalah CNC, QNQ, setengah gamma, BN gamma. Kalau fondasi kita straight. Kita tidak boleh mendesain fondasi sampai runtuh. Karena itu ada safety factor. Nah, beban maksimum yang diizinkan pada fondasi adalah beban ultimate dibagi safety factor. Ada beberapa pendekatan. Pertama, Q ultimate adalah maksimum beban yang mampu dipikul tanah. Perlawanan tanah terhadap fondasi. Pada waktu itulah fondasi mengalami keruntuhan. Tepat pada waktu beban yang berasal dari kolom ini, kita bagi area ini, besarnya Q ultimate, maka pada waktulah terjadi keruntuhan. Kalau kita punya tanah di atas fondasi ini setinggi H, maka ada beban tanah yaitu Q gamma kali H. Kemudian kalau kita mendesain fondasi di lapangan digali, kemudian dicor fungsinya, dan diuruk lagi. Jadi setelah fondasi ini jadi, di atas tepat di sini, itu ada juga setinggi ini. Maka sebetulnya kalau tanah dan beton ini kita pertimbangkan, kita asumsikan gamma tanah sama dekat dengan gamma beton, maka
Net, yaitu tambahan beban dari kolom, itu adalah Q ultimate, beban maksimum, hasil keuntungan, dibagi berat di atasnya, gamma kali H. Gini. Nah, jadi Q-net adalah Q ultimate dikurangi gamma kali H. Kenapa? Karena Q yang kita tambahkan dari kolom, Q yang akan kita tambahkan dari kolom, ya, ini adalah Q ultimate tinggi ini, dikurangi ini. Kenapa? Karena ada massa di sini, ada massa ini. Sehingga Q-net P maksimum, yaitu area, dikalikan Q-net. Q-net adalah Q ultimate dikurangi Q. Q-net adalah Q ultimate dikurangi Q. Sehingga maksimum beban yang kita berikan adalah Q-net ini, Q ultimate dikurangi Q, dikalikan area fondasi dibagi safety factor. Ya. Karena itu ada dua pendekatan. Ada orang yang menggunakan QIJ-nya adalah Q ultimate dibagi safety factor. Ada juga yang mengatakan menggunakan Q net allowable, yaitu ini dibagi safety factor, dikurangi berat tanah di atas ini. Karena padanya ini tanah ini kan membebani fondasi. Jadi kapasitasnya berkurang akibat tanah ini. Beban berat tanah ini. Maka kita menggunakan rumus ini. Di mana Q allowable net daya dukung izin adalah Q net dibagi SF. Ini pendekatan satu. Ada pendekatan yang lain. Ada yang mengatakan langsung Q ultimate dibagi. Biasanya pondasi dangkal ini tidak besar. Karena tidak dalam, maka biasanya bisa diasumsikan ini kecil. Sekarang bisa menggunakan ini. Tetapi ini sebenarnya yang lebih akurat. Yaitu Q allowable net adalah Q ultimate dikurangi Q dibagi safety factor. Ini lebih akurat karena memberitahukan meskipun dalam kenyataannya untuk fondasi dangkal ini kecil ini. Oke. Nah, kita sekarang lanjut kepada teori daya dukung untuk general bearing capacity. Kita masuk sini. General bearing capacity formula ini dari Profesor Meyerhof. Saya review lagi apa yang barusan kita bahas mengenai Terzaghi. Teori daya dukung Terzaghi adalah Q ultimate CNC ditambah QNQ ditambah setengah bian gamma. Untuk fondasi strip. Untuk fondasi bujur sangkar ini ada faktor koreksi. Ada koreksi
ada koreksi. Begitu juga untuk pondasi lingkaran. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk pondasi. Kalau kita maju rumus Terzaghi, maka Terzaghi diturunkan untuk pondasi strip. Ini. Kemudian dikoreksi untuk pondasi bujur sangkar, sama juga pondasi strip dikoreksi untuk pondasi lingkaran. Kemudian setelah Profesor Terzaghi mengeluarkan rumus ini, banyak pertanyaan. Nah, kalau pondasi saya nggak lajur, kalau pondasi tidak bujur sangkar, pondasi saya tidak lingkaran, kalau seperti ini, 4 panjang, bagaimana dia dukungnya? Nah, artinya rumus Terzaghi tidak berlaku kalau kondisinya bukan geometri yang 3 ini. Kemudian Terzaghi diturunkan untuk beban vertikal. Tadi gambarnya ya, Terzaghi diturunkan untuk beban vertikal, di mana waktu membuat model Profesor Terzaghi itu, ini pensil-pensil, fondasi itu vertikal ditekannya. Nah, kalau bebannya miring, membuat inklinasi seperti ini, apakah rumus Terzaghi masih berlaku? Kemudian nanti ada faktor kedalaman. Jadi, saya ulangi lagi, Terzaghi hanya untuk bentuk ini. Nah, kalau pondasi kita seperti ini, kalau pondasi kita seperti ini, bagaimana daya dukungnya? Kemudian, kalau bebannya tidak vertikal, apakah masih bisa berlaku rumus Terzaghi? Misalkan kita punya pondasi untuk pilar jembatan. Beban yang bekerja itu bukan hanya vertikal, tetapi juga horizontal. Misalkan ada gaya gempa. Maka beban yang bekerja ada vertikal, ada horizontal. Maka incline ini, miring. Tidak lagi vertikal. Nah, apa hubungannya? Kalau kita punya beban vertikal seperti ini, maka principal stress rotation-nya 90 derajat. Terzaghi, datar ini ya. Persis, ini tak permukaan tanah, kemudian bebannya vertikal, maka stress rotation-nya 90 derajat. Dari vertikal, sigma 1, di sini sigma 1 horizontal. Kalau beban kita miring, incline, seperti ini. Nah, apakah stress rotation-nya masih 90 derajat? Niko Manuel, tadi Niko Geraldo. Principal stress rotation apa masih 90 derajat? Ya, Nicholas Manuel. Kayaknya enggak, Pak. Kayaknya, bukan kayaknya. Masih 90 derajat enggak? Kelihatan di situ? Enggak, Pak. Enggak. Jadi kalau miring bebannya, rumus Terzaghi tidak berlaku lagi. Karena stress rotation-nya tidak 90 derajat. Kemudian yang ketiga adalah kalau pondasi kita tertanam, punya kedalaman tertentu. Ya. Ini adalah asumsi Terzaghi. Vertikal menjadi horizontal, stress rotation 90 derajat. Sebetulnya kalau fondasi kita tertanam, maka segitiga hijaunya itu begini. Bukan datar,
tapi naik ke sini. Sehingga stress rotation-nya lebih besar dari 90 derajat. Tidak lagi 90 derajat kalau pondasi kita tertanam. Maka rumus Terzaghi tidak lagi berlaku. Artinya, ini adalah stress rotation yang dipakai oleh Profesor Terzaghi. Vertikal, horizontal, stress rotation 90 derajat. Kalau fondasi kita tertanam, ini naik ke atas, maka stress rotation kita lebih dari 90 derajat. Jadi, rumus Terzaghi tidak lagi berlaku. Nah, bingung. Gimana ini kita nyari formula yang berlaku? Semua dengan memperhitungkan bentuk, kemudian dengan memperhitungkan inklinasi, kalau tidak vertikal, dan juga dengan mempertimbangkan kedalaman fondasi. Orang bingung, gimana ini agar bisa pakai? Nah, kemudian keluarlah solusi dari Profesor Meyerhof dengan memperhitungkan bentuk, dengan memperhitungkan kemiringan beban, dengan memperhitungkan faktor kedalaman. Prinsipnya adalah faktor kedalaman kita bicara principal stress rotation. Faktor inklinasi kita juga bicara principal stress rotation. Jadi di sini adalah kita bicara faktor principal stress rotation untuk inklinasi, kemudian kedalaman juga faktor principal stress rotation yang tidak lagi 90 derajat. Untuk itu maka ini yang dilakukan oleh Profesor Meyerhof. Ya. Oke. Ada faktor koreksi. Ini adalah rumus dasar Terzaghi untuk pondasi strip. Kemudian ada faktor koreksi kalau bujur sangkar atau kalau lingkaran. Nah, ini dibuat lebih umum oleh Profesor Meyerhof. Faktor bentuk, shape factor Fs. Kemudian tadi ada faktor inklinasi kalau beban kita tidak vertikal, Fi. Kemudian ada faktor kedalaman kalau beban kita, kalau pondasinya tertanam, depth factor. Jadi ada shape factor, ada inclination factor, ada depth factor. Ini semua digabung ke dalam rumus asli Terzaghi. Jadi rumus asli tidak berubah. Ini banyak Profesor Meyerhof masih berlaku, tapi beliau menambahkan faktor-faktor ini. Shape factor bentuk, inclination factor untuk kalau bebannya tidak vertikal, depth factor kalau pondasinya tertanam. Jadi seperti ini. Shape factor yang berhubungan dengan C. Shape factor yang berhubungan dengan Q. Shape factor yang berhubungan dengan gamma. CNC, QNC, gamma kalikan B kali setengah kali N gamma. Nah, ini shape bentuk yang berhubungan dengan C, FCS, shape yang berhubungan dengan Q, FQS, shape yang berhubungan dengan gamma, F gamma S. Kemudian ada faktor inklinasi, FI. Nah, FI yang berhubungan dengan C, FI yang berhubungan dengan Q, FI yang berhubungan dengan gamma, FCI, FQI, F gamma I. Kemudian ini yang berhubungan dengan depth factor atau kedalaman. Depth hubungannya dengan C, depth hubungannya dengan Q, depth hubungannya dengan gamma.
Maka kalau kita gabung, inilah rumus daya dukung Meyerhof, namanya General Bearing Capacity Equation. Nah, jadi ada faktor C, hubungannya dengan shape, hubungannya dengan inklinasi, hubungannya dengan depth. Ada faktor Q, hubungannya dengan shape, inclination, depth. Gamma hubungannya dengan shape, inclination, depth. Inilah rumus daya dukung General Bearing Capacity dari Profesor Meyerhof. Jadi awalnya ini CNC, sekarang ada tambahan C hubungannya dengan shape, C hubungannya dengan depth, C hubungannya dengan inclination. Kemudian Q and Q. Dikalikan faktor Q hubungannya dengan shape, Q dengan depth, Q dengan inclination. Kemudian setengah B gamma N gamma, lajur, sekarang dikalikan gamma shape, gamma depth, gamma hubungan dengan inclinasi. Faktor ini ada di sini. Ini shape factor. Hubungannya dengan C, Q, dan gamma. Kemudian depth. Ini C, Q, gamma. Ya, hubungannya dengan depth. Berikutnya inclinasi. Inclinasi hubungannya dengan I sama dengan Q di sini, kemudian dengan gamma. Kita lihat satu-satu. Shape factor. Itu fungsi B dibagi L. Semua mengandung fungsi B dibagi L. Saya ulangi lagi. Shape factor itu 1 ditambah fungsi B dibagi L. Oke. Kembali ke Tersagi. Perhatian ya. Kita kembali ke Tersagi. Kalau fondasi kita lajur, strip, berapa B per L? Kalau fondasi kita menerus, lebar dibagi panjang berapa nilainya? 0, Pak ya? 0, Pak. Mendekati 0 ya? Betul. Jadi ini semua 0. Kalau lajur, kembali ke rumus Tersagi, F-nya 1. Nah. Jadi kalau fondasi kita lajur, B per L-nya mendekati 0. Nah, ini semua hilang ini. Menjadi 1, kembali ke rumus asli Tersagi. Kemudian berikutnya, depth. Ada faktor dF itu kedalaman fondasi dibagi ukuran fondasi. Kedalaman fondasi dibagi ukuran fondasi. Asumsi dasar teori Tersagi, berapa dF-nya? dF adalah kedalaman fondasi. Nah, ini dF, kedalaman fondasi. Waktu Tersagi membuat pensil, berapa kedalaman fondasinya? 0, Pak. 0, Pak. 0 juga. Jadi kalau tidak tertanam, kembali ke Tersagi, ini semua 0. Menjadi 1 lagi. Kembali ke Tersagi. Kemudian berikutnya inklinasi. Itu ada faktor beta dibagi 90. Beta dibagi V. Apa yang dinamakan beta? Ini vertikal, beban kita. Kemudian terhadap vertikal, nah ini inklinasinya. Beta. Tersagi bebannya vertikal. Jadi betanya 0. Kalau betanya 0, berapa nilai ini? 0, Pak.
0. Ini jadi 1 lagi. Jadi kembali lagi ke Tersagi. Nah, inilah namanya general bearing capacity equation, ya, di mana ini aslinya Tersagi untuk fondasi strip, kemudian dimodifikasi, ada shape factor bentuk, di mana kalau fondasi lajur ini menjadi 1 semua. Ini 1, ini 1, ini 1. Kemudian ada depth factor, DF. Kalau tidak tertanam, maka ini menjadi 1. Ini menjadi 1, ini menjadi 1. Kemudian ada inklinasi kalau bebannya tidak vertikal. Maka ada faktor beta. Kalau vertikal maka betanya 0, ini menjadi 1, ini menjadi 1, ini menjadi 1. Inilah luar biasanya Profesor Meyerhof tetap mempertahankan rumus Tersagi, tetapi menambah faktor-faktor ini agar bisa berlaku untuk berbagai kondisi yang tidak diakomodir, tidak ada di dalam penurunan rumus dasar Tersagi. Nah, ini faktor tadi. Sekarang kita lihat contoh soal. Misalkan ada fondasi kedalaman tertanam 70 cm, DF-nya 0,7. Kemudian beban yang harus dipikul vertikal, ini inklinasi, beban yang harus dipikul adalah 150 kN, sudutnya 20 derajat. Bukan vertikal ya. Nah, parameter tanahnya ini pasir, C-nya 0, V-nya 30 derajat, gamanya adalah 18 kPa, kemudian persyaratan safety factor 3, kita diminta menentukan nilai B ini. Berapa dimensi fondasi? Di mana bentuknya adalah square. Bujur sangkar. Seperti ini. Maka kembali ke rumus daya dukung Meyerhof ini. General bearing capacity. Tadi disebutkan tanahnya lempung. Tanahnya pasir. Kalau tanahnya pasir, maka apanya yang 0 ini? Nilai apa yang 0? C, Pak. C. Jadi ini 0, hilang ini. Nah, menjadi Q N Q setengah B gamma N gamma. Kemudian ini faktor Meyerhof. Di sini disebutkan tertanam 70 cm. Maka Q di sini adalah 0,7 kali gamma 18. Gamanya 18 kilonewton per meter kubik. V-nya 30 derajat, maka dengan V 30 derajat kita dapat NQ sekian, N gamma sekian. Terus kita masuk ke rumus ini. Ini. Kemudian ini. Ini. C-nya karena C-nya 0. Nah. FGS, F gamma S shape factor. Kemudian depth factor,
Ini. Maka FGI ini F gamma ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 faktor. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6 karena yang ini 0, ini ada C-nya 0. Ini enggak, ini yang 0. Kita dapat ini, shape factor hubungannya dengan inklinasi, dengan Q, kemudian shape factor hubungannya dengan gamma, kemudian depth factor hubungannya dengan Q, depth factor hubungannya dengan gamma, shape factor, kemudian inklinasi hubungannya dengan Q, kemudian ini inclination hubungannya dengan gamma. Nah, ini dimasukkan ke rumus di atas, maka jadi seperti ini. Q and Q. Q-nya lihat satu-satu. Ini Q dari sini. NQ dari sini. Kemudian Q, NQ kali F shape factor. Oke, terus depth factor. Inclination factor. Setengah gamma ini B, ini N gamanya, gamma S, maka Q ultimate kita ini. Oke. Ya, Mbak lagi, ini Q ultimate kita. Nah. Sedangkan SF-nya 3. Jadi ini dibagi 3. Q ultimate kita bagi 3. Dibagi SF. Ini semua dibagi 3. Menjadi ini. Ini sama dengan tegangan kilojoule. Kilojoule adalah 150, ini 150 kilonewton dibagi areanya, B kuadrat. Ya, ini kita samakan, maka nilai ini sama dengan ini, maka kita dapat inilah nilai B. Jelas ya? Oke. Nah, saya ulangi lagi sebelum saya pindah ke topik yang lain. Jadi saya ulangi lagi. Rumus Terzaghi
ini CNC, QNQ, setengah B gamma N gamma adalah untuk yang bentuknya begini. Strip. Kemudian dikoreksi sedikit di sini, di sini, di sini untuk bentuk bujur sangkar dan lingkaran. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau bentuknya tidak tiga ini? Apa masih bisa berlaku? Atau bagaimana kalau kita yang tidak dukung yang tidak geometrinya tidak seperti ini? Kemudian pertanyaan kedua, teori Tersaki diturunkan untuk ini pensil-pensil, bebannya vertikal. Nah, apa yang terjadi kalau beban kita tidak vertikal, ada inklinasi? Misalkan akibat beban gempa. Kemudian yang berikutnya, ada inklinasi ini akan menghasilkan stress rotation. Maka principal stress rotation-nya tidak lagi 90 derajat. Yang semula vertikal akan ke sini. Lebih kecil dari 90 derajat. Yang berikutnya adalah kedalaman. Ini adalah asumsi dasar dari dukung Tersaki. Tanah datar, pondasi di permukaan. Apa yang terjadi? Ini tanah datar, pondasi di permukaan. Apa yang terjadi kalau pondasi kita tertanam? Maka stress rotation-nya lebih besar dari 90 derajat. Sehingga rumus Tersaki tidak berlaku lagi. Kalau tertanamnya dalam skala cukup dalam, maka stress rotation-nya menjadi 180 derajat ini. Pondasi dalam. Nah, sehingga perlu adanya koreksi. Ini rumus Tersaki awal. Koreksi bentuk, shape factor, koreksi inklinasi, inclination factor, koreksi kedalaman, depth factor. Ini digabung untuk shape factor yang berhubungan dengan C, Q, dan gamma. FSC, FSQ, FS gamma, hubungan dengan gamma. Kemudian inclination factor, hubungannya dengan C, Q, gamma. Depth factor, hubungannya dengan C, Q, gamma. Gabung semua menjadi seperti ini. Menjadi rumus general bearing capacity equation dari Profesor Meyerhof. Ditambah faktor ini. Shape, kemudian depth, kemudian inclination factor. Nilai-nilai F ini, F yang berhubungan dengan shape, depth, inclination, itu ada di sini. Di mana prinsipnya, kalau fondasi kita menerus, maka B per L 0. Ini menjadi 0, ini menjadi 0, ini menjadi 0, kembali ke rumus Tersaki. Faktor ini semua nilainya 1. Kalau fondasi tidak tertanam, maka dF sama dengan 0.
ini semua menjadi satu nanti. Ini 0, maka ini angka ini menjadi 1. Kalau beban kita vertikal, maka inklinasinya 0, betanya 0, maka angkanya menjadi 1 faktor ini. Kembali ke Terzaghi yang awal. Oke, itulah general bearing capacity equation dari Profesor Meyerhof agar rumus Terzaghi ini masih berlaku, masih bisa digunakan dengan memodifikasi, dengan menambah faktor koreksi. Nah, sampai di sini ya. Dan kita lanjutkan lagi. Apa yang terjadi kalau ada momen pada fondasi kita? Tadi kita baru bicara beban aksial. Sekarang bagaimana kalau ada momen? Kalau ada momen maka ini. Pertama, kalau tidak ada momen, beban tepat di pusat massa, maka beban ini akan terdistribusi merata. Yang besarnya adalah beban dibagi luas, terdistribusi merata. Kalau kita punya momen, apa yang terjadi? Nah, momen akan menghasilkan, kalau momen ke sana, ini tekan apa tarik? Niko Emmanuel? Yang kanan tekan, Pak. Apa? Yang kanan tekan. Tekan, bagus. Ini akan daerah tekan, ini daerah tarik. Ya. Nah, kita lihat yang perlu diingat. Jadi kalau ada beban aksial Q, kemudian ada momen M, semua di pusat gravitasi, sebetulnya adalah sama dengan kita punya beban yang Q, tetapi bergeser sebesar M dibagi Q. Terjadi eksentrisitas. Ulang lagi. Kalau kita punya beban terpusat Q dan momen M, maka bisa kita urai menjadi 1. Kita ganti dengan 1 Q yang tidak di pusat gravitasi atau pusat massa dari fondasi itu. Dengan cara Q-nya bergeser sejauh M dibagi Q. Ada dengan momen. Itu sama dengan, dasarnya sebenarnya seperti ini. Saya punya fondasi di sini, ini ada Q. Kemudian momen ini saya bagi 2. 1, ini karena momennya ke sana, saya bagi ke dalam 1 ke sini, 1 ke sini, sama Q. Jaraknya adalah M dibagi Q. Jadi ikuti ya. Momen ini adalah saya ganti dengan 2 gaya berlawanan arah, berjarak sejauh M dibagi Q. Momen ini saya ganti dengan ini. Nah, ini sama besar berlawanan arah, maka menjadi hilang 0. Maka yang tersisa menjadi saat beban terpusat yang berjarak M dibagi Q dari pusat massa. Yang perlu diingat, ya.
Kalau pas hanya beban terpusat, maka distribusinya adalah merata, uniform. Kemudian ada sepertiga. Nah, yang perlu diingat ini, kalau kita punya fondasi, maka ini pusatnya dibagi 3. Sepertiga kanan, sepertiga kiri. Kalau pas berada di sini, sepertiga ini, maka tegangan di sini pas 0. Tidak ada tarik. Ini rumusnya ini. Qmax, ini maksimum. Ini Qmin. Pas di sini 0 nilainya, di sepertiga. Nah, kalau pas di sini, sepertiga, pas di sini, apa yang terjadi? Gantian, ini pas nilainya 0. Ini 2 kali. Ya, 2 kali dibanding yang merata. Nah, ini nilai Mmax-nya seperti ini. Sekali lagi. Pas di sepertiga kiri, ini, tegangan di kanan 0. Pas di sepertiga kanan, tegangan di kiri 0. Ya. Sekarang, jadi seperti ini. Ini fondasi kita. Pas di sepertiga sini, di sini 0. Pas di sepertiga di sini 0. Pas di tengah-tengah, beban rata. Beban merata. Pas. Pas di tengah-tengah ini ya, beban merata. Jadi pas di sini bentuknya ini, di sini, ini, di sini, yang ini. Sekarang, saya punya fondasi, saya letakkan di atas tanah. Perhatian, saya punya fondasi di atas tanah. Apakah mungkin antara tanah dan fondasi, tanah menahan tarik? Mungkin nggak? Tanah memberi perlawanan. Ini semua masih tekan. Ini tekan. Beban tekan semua di tanah. Ini beban tekan semua di tanah. Sekarang, mungkin nggak fondasi menerima tarik dari tanah? Enggak, Pak. Gimana? Mungkin nggak? Mungkin nggak, Falah? Kayaknya tidak sih, Pak, menurut saya. Nggak mungkin. Bukan kayaknya, nggak mungkin. Orang nggak ada pompa yang nahan kok. Ya, jadi tanah tidak mampu menerima tarik. Sehingga di dalam perencanaan fondasi, kalau ini ukuran fondasi kita, eksentrisitas ini, ya, eksentrisitas ada pusat, ini usahakan titik tangkapnya tidak keluar dari sepertiga tengah ini. Jangan keluar dari sepertiga tengah. Karena kalau sepertiga tengah, asumsinya fondasi tanah memberikan perlawanan tarik, padahal tidak. Jadi tidak ada tarik. Jadi usahakan eksentrisitas, yaitu M dibagi Q,
tidak lebih dari 1/6 kiri dan 1/6 kanan. Jadi usahakan atau disyaratkan, ya biasanya disyaratkan titik tangkap fondasi kita tidak boleh keluar dari daerah sepertiga yang tengah ini. Karena nanti fondasi akan diasumsikan menerima tarik, padahal fondasi tanah tidak bisa memberi perlawanan tarik. Tidak ada kekuatan tarik tanah itu. Adanya kekuatan akibat tekan, tidak memiliki kekuatan tarik. Nah, jadi usahakan dalam perencanaan fondasi, ya, momen dibagi Q, eksentrisitas lebih kecil dari 1/6 lebar fondasi. Atau 1/3 daerah tengah. Jadi kalau saya punya fondasi seperti ini ya, nah jatuh di 1/3 ini. 1/3 yang tengah ini. Atau 1/6 dari pusat gravity, pusat massa di fondasi ini. Itulah syaratnya. Oke. Jadi, lihat yang kanan ya. Kalau pas di titik ini, maka di sini 0. Pas di titik ini, seperti yang kiri, titik ini 0. Usahakan jatuh di sini. Beban kita. Kalau nggak masuk itu, fondasi kita lebarkan. Sampai eksentrisitas itu lebih kecil dari 1/6 lebar fondasi. Kalau sampai terjadi, maka apa yang kalau ini masih masuk dalam daerah 1/3, ya. Ini menjadi seperti ini. Kimaksnya. Ini tidak menerima tarik ini. Maksudnya kan di awalnya tarik ini nggak bisa menerima tarik. Jadi kimaksnya menjadi 4Q dibagi 3L bagi B min 2 eksentrisitas. Jadi artinya apa di situ? Artinya walaupun fondasi kita ukurannya sebesar ini, tetapi yang bekerja hanya di daerah ini. Kenapa? Karena ini tidak mampu menahan tarik. Jadi yang efektif itu hanya daerah ini saja. Sayang. Oke. Nah, ini kalau E-nya tadi melebihi 1/6. Ya. Ini daerah yang tidak terpakai ini. Ya, kita break dulu 10 menit ya. Udah 1,5 jam. Ketua kelas? Ya, Niko? Ya. Kita break dulu ya. Oke, Pak. Berapa? 10 menit ya? Oke, Pak. Ya. Apakah terlihat slide saya? Daya dukung untuk tanah berlapis? Sudah terlihat, Pak. Oke. Kita lanjutkan lagi. Kita sekarang masuk kepada topik tanah berlapis. Berlapis-lapis itu artinya parameternya berbeda. Sebelumnya tanah kita homogen. Nah,
misalkan kita punya tanah lempung, dua-duanya ada lempung, kemudian ada dua lapis, dua-duanya lempung. Ini tanah pertama lempung, otomatis V-nya 0, C-nya C1. Kemudian tanah kedua, ini juga masih lempung. Ini C2, V-nya 0. Nah, kita punya tanah dua lapis begini, fondasi kita berada di lapis yang pertama, di mana ukuran fondasi kita B terletak pada kedalaman df. Kemudian lapisan tanah kedua, ini secara Z dari dasar fondasi kita. Maka kembali ke bearing capacity equation dari Profesor Meyerhof, kita lihat kita punya tanah lempung, maka V-nya 0. V-nya 0, sehingga kalau lihat di sini untuk V-nya 0, NC ada, NQ-nya 1, N gamanya 0. Sehingga kalau kita masukkan di formula di sini ya, NC-nya 5,14, NQ-nya 1, ininya 0. N gamma, maka seperti ini. Ini hilang. Kemudian ini NQ-nya menjadi 1. Nah, rumus kita menjadi CNC kali, karena bebannya vertikal, shape hubungannya dengan C, depth hubungannya dengan C, inclination tidak ada, jadi F CI-nya 0, kemudian Q. Ya. Dari rumus general bearing capacity. Lagi, tanah kita lempung, maka kalau lihat tabel di sini, NQ-nya, N gamanya 0, NQ-nya 1. Nah, sehingga rumusnya menjadi begini. Beban kita vertikal. Oke. Nah, inilah cara kita menghitung daya dukung kita. Kalau kita memiliki tanah dua lapis, ini C1, lempung atas, kohesinya, lempung kedua, kohesinya C2, V-nya sama dengan 0, dua-duanya. Ini tertanam sebesar di F, jarak fondasi terhadap lapis kedua adalah Z, sementara fondasi kita berdimensi B, inilah daya dukungnya. Yaitu C1 dikalikan NC merah, kali faktor ini ditambah Q. Nah, NC ini bisa dilihat di grafik di atas ini. Di mana NC ini adalah fungsi daripada B dibagi Z, Z dibagi B. Ini. Z dibagi B. Kemudian berikutnya fungsi daripada C1 dan C2. C2 dibagi C1. Artinya kalau kita tahu C1 per C2 jatuh di mana? Kemudian kita tahu Z per B, maka kita tarik ke sana, kita dapat ke kiri akan kita dapat nilai NC. Ya. Lagi. Jadi kalau kita punya dua lapis tanah lempung seperti ini lempung 1, kohesinya C1, lempung 2, C2, fondasi kita ukurannya B, kemudian dari dasar fondasi jauh Z ke lapis tanah kedua, tertanam sebesar di F, maka daya dukung kita ini. CNC
FEC, FFCD. Nah, nilai C1 yang kita pakai, tetapi ada nilai NC. Inilah nilai NC. Tergantung daripada dia Z per B dan nilai C2 per C1. Kita dapat nilai NC masuk di dalam tabel ini. Kemudian apabila kita memiliki tanah pasir dan lempung, lapis atas pasir, yang di bawah ini lempung lunak soft clay. Jadi kita punya 2 lapis tanah, ini yang atas pasir, kemudian yang bawah lempung lunak ini. Kalau pasir maka C-nya 0 yang ada V. Kalau lempung V-nya 0 yang ada C. Kemudian fondasi kita berdimensi B, tertanam dari permukaan sebesar df, kemudian jarak dasar fondasi kita ke lapisan lempung adalah H. Oke. Bagaimana dia dukung lapis tanah berlapis ini? Pasir akan mendistribusikan beban. Jadi seakan-akan fondasi kita akan sampai di lempungnya. Pasir akan mendistribusi beban ke bawah. Jadi seakan-akan fondasi kita yang semula ukurannya B di atas membesar. Di atas membesar ke bawah, fondasi kita berada di tanah yang lempung lunak ini. Nah, lagi, kalau kita punya tanah pasir, maka akan mendistribusikan beban ke bawah. Seakan-akan fondasi jadi melebar. Ya, ini melebar ke bawah. Oke. Nah, tinggal kita dia dukung di tanah lempung. Seperti ini. Dia dukung kita di tanah lempung. Lempungnya apalagi ini lempung lunak. Lagi. Ya, kita punya fondasi yang berada di tanah pasir, di bawahnya lempung soft clay. Kalau pasir C-nya 0 yang ada V, kalau lempung yang ada C, V-nya 0. Peran dari pasir adalah mendistribusikan beban ke bawah. Jadi seakan-akan fondasi kita melebar sampai di lempung. Ya. Nah, ini modelnya. Jadi dengan adanya pasir akan mendistribusi ke bawah, fondasi kita melebar di atas tanah lempung lunak. Dan saya dukungnya lebih besar yang pasir atau lempung lunak? Manuel? Niko Immanuel? Yang lempung, Pak. Daya dukungnya besar yang pasir atau yang lempung? Lempung lunak lagi. Kalau saya punya satunya pasir semuanya, satunya lempung semuanya. Satunya pasir, satunya lempung lunak semuanya. Enggak berlapis. Kalau misalkan saya punya satunya, seluruhnya pasir. Satunya lagi lempung lunak. Daya dukungnya besar yang mana? Pasir, Pak. Besar pasir. Jadi yang kalah yang mana? Yang kalah yang lempung lunak, Pak. Yang kalah lempungnya. Ya, yang kalah lempung lunaknya.
Jadi pasir itu hanya memperlebar saja bidang fondasinya, kalahnya di lempungnya. Nah, seperti ini. Pasir itu hanya melebarkan distribusi beban, tetapi dia dukung yang menentukan adalah di lempungnya. Karena yang kalah lempungnya. Ini seperti ini. Ya. Lihat yang kiri. Yang kiri ini adalah apabila ini ada pasir, fungsi hanya melebarkan fondasi. Keruntuhannya terjadi di lempung. Nah, kalau pasir itu dalam, maka seluruh keruntuhan terjadi di pasir. Ini daya dukungnya besar. Jadi yang kanan adalah kondisi di mana maksimum daya dukungnya. Karena semuanya berada di tanah pasir, bidang bentuknya semua di pasir. Kalau pasirnya dalam. Kalau pasirnya tidak dalam, maka fungsi pasir melebarkan fondasi ini. Seakan-akan fondasi kita melebar ke bawah. Tapi keruntuhan terjadi di lempung. Karena yang kalah lempungnya. Oke, sekarang perhatian. Ini ada gambar segitiga ini. Kira-kira bentuk segitiga ini benar apa salah ini? Ini berapa sudutnya kalau di sini harusnya? 45 Masih ingat min bukan? V. Min V per 2. Ini lebih besar dari 45. Jadi gambar ini salah ini. Banyak textbook yang salah. Ini harusnya lancip seperti ini. Ya, paling tidak kalau V-nya 0 ya ini 45 derajat. Yang lancip itu di sini, bukan di sini. Kalau V-nya 0 derajat ya 45 derajat. Ini banyak buku yang salah. Oke, balik tadi. Jadi fungsi pasir melebarkan. Keruntuhan terjadi di lempung. Nah, kalau semuanya pasirnya dalam, maka keruntuhan tadi di pasir. Karena seluruh bidang runtuhnya berada di pasir. Ini adalah rumus kalau kita memiliki daya dukung tanah berlapis, di mana atasnya pasir, bawahnya lempung. Daya dukungnya ini CNC, ini kontribusi lempung. Kemudian kontribusi pasir ini. Ini kedalaman fungsi daripada kedalaman. Ya, jadi ini tinggal dilihat di tabel di kiri ini. Oke. Nah, yang ini yang berikutnya. Tipe keruntuhan ini yang tidak kalah penting. Kita tadi bicara keruntuhan, daya dukung, itu selalu mengacu kepada Profesor Karel Terzaghi. Di mana Profesor Terzaghi menggunakan pensil, bentuk keruntuhannya seperti ini. Ambles, desak ke sana, kemudian naik ke atas. Keruntuhannya disebut general shear failure. General shear failure. Di mana stress rotation ini 90 derajat. Nah, tidak seluruh kondisi di lapangan seperti itu. Tidak seluruh keruntuhan bisa terjadi mengikuti pola general shear failure ini. Contohnya misalkan ya. Nah, saya ulangi lagi review. Jadi yang Terzaghi adalah segitiga lancip turun ke bawah, mendesak ke samping, segitiga kiri kanan naik ke atas. Ya, seperti ini. Inilah konsep dasar Terzaghi. Pola keruntuhannya seperti ini. Nah, ini daya dukungnya. Ini asumsi yang sangat fundamental. Stress rotation 90 derajat. Oke. Tidak semua kasus ini bisa terjadi. Bearing capacity seperti ini. Nah, contohnya, misalkan saya punya lapisan bagus yang tipis. Yang terjadi pancing, jeblos. Kemudian
ada seperti ini misalnya. Saya punya tanah lunak. Tas ini ya. Saya punya tanah lunak, tapi ada lapisan lensa namanya. Lensa tipis misalkan ya. Bagus. Tanah ini bagus tapi tidak tebal. Maka apa yang terjadi? Pernah ngambil kuliah beton, kasus seperti ini apa? Saya ulangi lagi. Pondasi di atas tanah lunak. Ini berada pada tanah lunak. Ya, tertanam di F, tebalnya H. Persis di atas lempung yang bagus. Tapi sayang lempung ini tidak tebal, di bawahnya tanah lunak lagi. Ya. Di bawahnya tanah lunak lagi, ini bagus ini. Maka ini sama dengan kalau kita punya plat beton, plat lantai. Kemudian kita bebani, maka akan jeblos. Itu bahasa mekanikanya apa? Jajari di beton. Jeblos ke bawah, plat, jeblos ke bawah, apa namanya? Yang bisa jawab? Ahmad Falah? Apa namanya plat yang mengalami jeblos, tembus? Bahasa mekanikanya apa? Beton. Bahasa mekanikanya pancing. Pancing, punch. Ketembus. Ya. Kasus seperti ini adalah punch. Jeblos ini. Nah, ini jeblos. Ya, seperti ini. Ini jeblos ini. Ini pancing namanya, pancing shear. Tergantung kekuatan ini. Seberapa tebal ini. Jadi kekuatan plat ini. Tanah sangat bagus, tapi tipis. Maka tergantung jeblos di sini. Ini bidang runtuhnya. Namanya punching shear. Kita tidak mendapatkan pola yang seperti ini. Yang kita dapatkan ya jeblosnya ini. Namanya punching shear. Kalau kita punya lapisan bagus ya, nah, pancing mana tadi? Nah, ini punching shear. Jeblos ini. Lapisan keras, fondasi kita, maka tergantung kekuatan ini yang menentukan. Jadi case di sini kita tidak akan mendapatkan bentuk keruntuhan yang seperti ini. Segitiga, dorong, terbentuk segitiga lagi ke atas. Nah, kita mendapatkannya seperti ini keruntuhannya. Pancing. Sekarang yang ketiga adalah local shear. Saya review lagi konsep dasar Terzaghi. Oke, kita dapat stress rotation 90 derajat ini. Ini 90 derajat.
di mana prinsipal stres semula sigma satunya vertikal, di sini sigma satunya berada di horizontal. Nah, apa yang terjadi di lapangan kalau misalkan ini ya, kita ingin bangun fondasi. Ini tanah, kemudian kita gali untuk fondasi kita. Terus ini misalkan kita padatkan ini. Setelah kita gali, kita padatkan. Nah, kita belum sempat ngecor fondasi kita. Kita pengen ngecor, keburu hujan. Apa yang terjadi? Di sini tanah hilang kepadatannya. Tanah sudah kita padatkan, datang hujan, terendam, hilang kepadatannya. Konsultan lupa, harusnya besoknya dipadatkan lagi sebelum ngecor. Kontraktornya lupa. Harusnya dipadatkan lagi, lupa langsung dicor aja. Apa yang terjadi? Tanah di sini V-nya berkurang. Ya, ada tanah sudut gesernya berkurang. V. Karena tidak padat. Apa yang terjadi? Stress rotation-nya berkurang, tidak lagi 90 derajat. Mekanisme seperti ini. Nah, ini tidak 90 derajat. Gini, karena tanah ini tidak padat. Jadi, stress rotation-nya tidak lagi 90 derajat. Pertanyaan saya, daya dukungnya bertambah atau berkurang? Daya dukungnya berkurang, Pak. Daya dukungnya akan berkurang akibat berkurangnya stress rotation. Ini namanya local failure. Jadi nanti kalau ngawasin pekerjaan fondasi ini, pastikan bahwa sebelum ngecor, tanah di bawah fondasi sudah dipadatkan kembali. Ya, kalau tidak kita akan mendapatkan local failure. Stress rotation-nya tidak lagi 90 derajat. Nah, sehingga ya, ini seperti ini bentuknya. Tidak lagi 90 derajat. Daya dukungnya berkurang. Maka rumusnya juga berubah. Inilah daya dukung untuk local failure. Kalau semula dipadatkan nilainya V, sekarang V-nya berubah. Karena tidak padat, V aksen. Kira-kira arkes V aksennya adalah 2/3 tan V. Jadi V menjadi V aksen. V aksennya berapa? Yaitu arkes tangen 2/3 V. Berkurang drop ini. Nah, ini kita masukkan di dalam rumus ini. Ini untuk strip foundation. Ini untuk bujur sangkar. Ini untuk lingkaran. Terjadi reduksi karena tanah tidak memadat. Kira-kira berkurangnya V dari V yang semula. Kalau dipadatkan sekian, drop menjadi sekian. Ya, kemudian gunakan rumus yang ini. Namanya local shear failure. Ini akibat tidak dipadatkan tanah di bawahnya, sehingga stress rotation-nya tidak 90 derajat, berkurang, maka terjadi pengurangan daya dukung. Cara ngitungnya dengan mereduksi sudut geser dalamnya. Oke, sampai di sini. Ada yang tanyakan? Maaf, Pak. Ya, silakan.
boleh review sedikit Pak terkait tadi kondisi layered clay kalau misalnya atasnya pasir, bawahnya clay Pak. Saya masih agak kurang dapat gitu Pak. Oke, ya, review lagi ya. Nggak bisa. Atasnya pasir ya. Ya Pak. Atas pasir yang oke ini. Azan ini. Gua azan ya, sangat azan ini. Tadi yang tanya siapa ya? Emmanuel Pak. Oke, Manuel nih ya. Jadi kita punya atasnya pasir, bawahnya lempung lunak nih, soft clay ya. Bagaimana dia dukungnya? Ya ada, kita lihat. Balik lagi nih, oke. Nah, ini fondasi kita tertanam dalam DF.
Kemudian di bawah ini ada baru ini tanah lempung kita. Dia dukung pasir itu lebih besar daripada lempung lunak. Ini soft clay nih. Ya. Dia dukung pasir lebih besar daripada lempung lunak. Nah, itu ada dua kondisi ekstrim. Kita lihat. Kalau misalkan ini pasir, sand, ini clay. Kalau pondasi kita tepat berada di sini, maka dia dukungnya ada dukung pasir atau lempung. Kalau pas di atas lempung. Manuel. Ya, Pak. Tadi tanya manual kan ya? Ya, Pak. Kalau kondisi seperti ini, maka dia dukung kita ini ditentukan oleh kekuatan pasir atau lempung. Kalau pas berada di atas lempung. Kalau pas di situ lempung, Pak. Nah, lempung. Oke. Jadi key ultimate kita adalah key ultimate clay. Yang kedua, kalau misalnya tebal, fondasi kita di sini. Maka kapasitas fondasi kita adalah ya dukung apa? Clay atau sand? Sand, Pak, berarti. Kalau semuanya berada di pasir, bidang runtuhnya. Sand, Pak. Sand. Oke. Nah, ini kondisi paling jelek. Ini kondisi paling bagus. Kenapa? Karena pasir kekuatannya lebih daripada tanah lempung. Ya. Nah, yang kita bahas itu adalah kalau seperti ini. Ini clay, ini sand. Ya. Tidak seluruhnya di lempung, tidak mengikuti ini, tapi juga tidak mengikuti ini. Oke, teman ya. Nah, daya dukungnya clay lebih rendah, maka clay yang menentukan. Tergantung kekuatan clay ini, karena lebih rendah. Terus apa fungsi daripada pasir? Ini memperlebar. Memperlebar bidang fondasi kita. Karena pasir memang mendistribusi beban. Kalau ingat kuliah di Mektan 1, distribusinya berapa kalau pasir? Ada yang ingat? Mendistribusi beban? 1:1. Nah, ini seperti ini. Jadi, fungsi pasir ini adalah, nah, ini jadi melebar fondasi kita ya. Jadi seperti ini, selebar ini. Tetapi tetap yang menentukan apa? Keruntuhan terjadi di lempung. Hanya seakan-akan fondasi kita melebar dari ukuran ini menjadi ukuran ini. Jelas ya? Kalau nanti ini semakin ke dalam, nanti keruntuhannya seperti ini. Kalau semakin kecil, semakin pendek ini, sehingga langsung fondasinya langsung di atas lempung lunak, menjadi kondisi ini. Ini yang diantaranya, mendistribusi beban. Jelas, Noel? Aman, Pak. Jelas. Oke. Yang lainnya lagi? Pak, ini Pak. Jadi kalau misalkan kayak kasusnya yang tadi yang jadi fondasinya jadi lebih melebar, itu untuk QNet-nya itu tetap ninjau dari yang posisi awal, Pak, dari fondasi yang aslinya gitu. Ya, dari dasar
fondasi naik ke atas, gamma H. Oh, Karena itu beban yang terima. ditinjaunya dari mana Pak? Ditinjaunya dari yang Dasar selalu dasar fondasi. Kinet. share Ya. screen-nya mati Pak. Share screen. Oke. Share screen, whiteboard ya. Kalau kita bicara kinet, lupakan lapisan tanah. Mau lapisan tanah apa saja. Ini di sini sudah ada Ki. Gamma kali H. Jelas ini. Jadi Ki-nya dihitung mulai dasar ini ke atas. Kenapa? Yang kita cari itu dia dukung tanah di sini. Ya. Ini itu adalah dipikul oleh beban ini akibat beban dari atas dan tanah di atas ini. Jadi Ki ultimate ini adalah untuk memikul beban dari atas dan tambahan tanah ini. Sehingga yang namanya kinet, forget it, ada berapa lapis saja, mau banyak lapis ya, tapi selalu mengukurnya dari sini. Untuk kinetnya, kinet, Ki ultimate dikurangi gamma kali H. Dari ujung dari sini. Jelas ini? Oke Pak. Kalau misalkan yang untuk yang layer clay Pak, kan tadi kan sempat kayak dijelasin bakal diasumsikan ngelebar gitu ya penyebarannya itu. Ya. Nah itu ninjaunya dari posisi awal. Kan nggak dipengaruhi dengan gamma kali H. Kan nggak dipengaruhi oleh gamma kali H. Gamma kali H itu hanya mulai dari sini ke atas. Berarti yang jadi kayak pondasi aslinya Pak, jadi pondasi aslinya bukannya kayak pondasi yang sudah diubah jadi kayak ini tadi kan terus melebar ya. Iya. Jadi begini kan. Ya. Nah, Ki ultimate itu kan tetap di sini kita. Yang kita cari kan tetap ini. Ini tadi kan pendekatan untuk mendapatkan Ki ultimate. Ini tadi adalah kita rubah ke sini. Ini kan untuk dalam rangka untuk menghitung ini kan. Ya, jadi beban dari atas distribusi ke sini, habis itu untuk membuat keruntuhan seperti ini. Yang Ki kan di sini Ki ultimate-nya. Bukan di sini. Jelas nggak? Jelas Pak, jelas. Ya. Jadi yang seperti ini adalah lapis, ya. Yang kita cari kan tetap ini, Ki ultimate. Runtuhan ini. Ya. Bagaimana fondasi ini runtuh? Di mana ada lapisan ini sand, ini clay. Ini fondasi kita nih. Ya. Yang kita cari tetap Ki ultimate. Di lokasi ini. Nah, Ki ultimate ini dari mana kita ngitungnya? Dari fondasi ini melebar. Kemudian keruntuhan di lempung. Sana. Dari dia dukung ini, kita larikan ke sana. Tetap ini Ki ultimate kita, bukan Ki ultimate di sini. Karena fondasi kita ya ini. Hanya cara ngitungnya melalui proses seakan-akan ini didistribusi melebar, kita cari di lempungnya. Tetapi tetap ini yang kita cari Ki ultimate di fondasi faktualnya. Di fondasi faktualnya. Nah, cara mencari Ki ultimate melalui proses pelebaran ini di pasir
kemudian daya dukung di lempung. Jelas Pak Lang ini? Jelas, Pak. Itu proses saja tadi mencari. Ya, oke. Ada yang lainnya? Kalau tidak ada, kita akhir sampai di sini. Sudah hampir 1:30. Oke. Ya, selamat istirahat, selamat makan siang ya. Recording Hati-hati, stopped. ini lagi puncak-puncaknya ini. Ini lagi puncaknya ya. Saya dengar ITB mau tutup ya. Jadi nggak itu? Iya Pak, sudah keluar surat edaran sampai 14 Agustus kalau nggak salah. Sudah diumumkan? Kalau untuk kuliahnya jadi full daring semua Pak, sampai 2 minggu ke depan, sampai minggu depan gitu. Ya, karena ini kita hampir, saya kenal itu banyak kena ini. Dan sudah mulai orang-orang dekat ini. Hati-hati ya, ini kan sudah di Bandung semua ya ini ya? Atau masih ada yang di itu, orang tuanya? Gusti Putu, Kayaknya di Bandung semua Pak. posisi di mana? Posisi lagi di Bandung, Pak. Lagi di Bandung. Murti Kamajaya? Iya Pak, kebetulan seharusnya karena minggu ini daring saya pulang ke tempat asal. Pulang ke Tempat asal, Bukit Asam? tempat asal Pak, Bekasi. Oh, Bekasi, oh deket ya. Bunga, posisi di mana Bunga? Di rumah Pak, di Prokerto. Oh, jadi belum ke Bandung ini ya, BCL ini ya? Masih di rumah orang tua ya? Iya. Tapi bagus, ini puncaknya hati-hati ini. Seminggu 2 minggu ini puncaknya ini. Banyak yang saya kenal semua, banyak kena ini. Ya, jaga kesehatan ya semuanya. Selamat istirahat, makan yang banyak. Selamat siang ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Mas. Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak.